Catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Danang. Channel yang berisi tentang informasi seputar dunia pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Nah, kali ini sobatku semua, lika-liku perjalanan gaji ke-13. Ada 4 fakta yang terdapat di dalamnya. Lika-liku perjalanan pencairan gaji ke-13 PNS ini dikutip oleh Tempo. Seperti apa isinya? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, perbedaan waktu pencairan gaji ke-13. Pada tahun sebelumnya, gaji ke-13 pada umumnya diterima PNS pada akhir semester pertama atau menjelang semester kedua. Namun di masa pandemi, realisasi pencairan gaji ini melambat ke bulan ke-8 dan harus melewati berbagai pembahasan. April lalu, misalnya, Bapak Presiden Joko Widodo atau biasa disapa dengan Bapak Jokowi sempat meminta Ibu Sri Mulyani mengkaji kembali pemberian gaji ke-13 dan THR. Permintaan Bapak Presiden seiring dengan kondisi turunnya penerimaan akibat PSBB dan tekanan keuangan terhadap belanja negara. Kami diminta buat kajian pembayaran THR dan gaji ke-13. Apakah perlu dipertimbangkan kembali? Mengingat beban negara meningkat, kata Ibu Sri Mulyani pada 6 April 2020. Pada waktu itu, akhirnya pemerintah lebih dulu memutuskan pencairan THR. PNS yang menerima THR adalah pegawai eselon 3 dan eselon 4 dan non-eselon dengan besaran sesuai peraturan atau tidak mengalami potongan. Sedangkan pejabat eselon tidak menerima tunjangan hari raya sesuai keputusan pemerintah pusat. Bulan-bulan pun berlalu setelah Bapak Jokowi meminta Ibu Sri Mulyani mengkaji pemberian gaji ke-13 dan THR. Juni telah lewat dan Juli pun hampir berakhir. Namun, pemerintah kala itu belum juga mengumumkan kepastian pencairan gaji ke-13 dan sejumlah PNS pun mulai resah. Keresahan PNS baru terjawab oleh Ibu Sri Mulyani pada tanggal 21 Juli 2020. Waktu itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akhirnya memberikan pengumuman bahwa gaji ke-13 akan cair pada bulan Agustus 2020. Yang kedua, yaitu tidak semua PNS dapat gaji ke-13. Akan tetapi, pemerintah kembali memutuskan tidak semua PNS mendapatkan gaji ke-13. Ibu Sri Mulyani mengatakan, PNS eselon 1, eselon 2, dan pejabat negara seperti dirinya tidak memperoleh jatah. Akan tetapi, pemerintah kembali memutuskan tidak semua PNS mendapatkan gaji ke-13. Ibu Sri Mulyani mengatakan, PNS eselon 1, eselon 2, dan pejabat negara seperti dirinya tidak memperoleh jatah. Seperti halnya THR, Ibu Sri Mulyani mengatakan gaji ke-13 ini diberikan sebagai stimulus perekonomian, yakni untuk melengkapi paket stimulus yang sudah ada. Keberadaannya pun diharap mampu mendukung kemampuan masyarakat seperti menghadapi tahun ajaran baru. Dan fakta yang ketiga adalah diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi. Pencairan ini sekaligus digadang-gadang bisa mendorong daya beli sehingga mendukung percepatan pemulihan ekonomi di triwulan 3 2020. Apalagi pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga minus 5,32%. Namun, kebijakan ini menuai sorotan. Direktur Research Center of Reform on Economic Core Indonesia, Bapak Peter Abdullah, menilai pemberian gaji ke-13 bagi PNS belum efektif dalam mendukung konsumsi masyarakat. Gaji ke-13 tidak akan secara signifikan mendorong konsumsi karena di tengah wabah sekarang ini, perlambatan konsumsi tidak terelakkan. Itu sudah pasti terjadi, katanya akhir Juli lalu. Bapak Peter menyatakan saat ini, masyarakat lebih memprioritaskan untuk membeli barang-barang yang masuk ke dalam kebutuhan primer, terutama pangan.
Sedangkan untuk barang-barang sekunder, masyarakat cenderung menahan belanja. Di samping itu, Bapak Peter menilai masyarakat Indonesia akan memilih untuk menyimpan uang walaupun ada gaji ke-13. Tidak akan otomatis digunakan konsumsi beli baju. Kalau seandainya itu lebih, akan ditabung, ujarnya. Dan fakta yang keempat, diharapkan diperluas ke guru dan tenaga kesehatan non-eselon. Bapak Peter menyarankan pencairan gaji ke-13 PNS dilakukan hanya untuk pegawai yang non-eselon, yang bekerja sebagai guru dan tenaga medis, sebab keuangan negara masih terus mengalami tekanan. Penerimaan pajak turun, sementara pengeluaran meningkat untuk menstimulus perekonomian, tutur dia. Pemerintah juga telah mengkaji sejumlah usulan dan rencana kebijakan penanganan COVID-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semester 2 2020. Salah satu dari usulan itu adalah memberikan reward bagi tenaga kesehatan nakes dan non-nakes sebagai ucapan terima kasih dari pemerintah. Presiden pun mempertimbangkan untuk memberikan reward. Ini semacam kayak gaji ke-13 katanya, kata Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta Senin 10 Agustus 2020. Ia belum menjelaskan bentuk dan besaran gaji ke-13 ini karena masih dalam tahap pengkajian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.